Buat teman-teman penikmat film, pernah ngebayangin bangun tidur, terus tiba-tiba apartemen lo ketutup rapat sama dinding hitam misterius? Nggak ada sinyal, nggak ada air, nggak bisa keluar. Kayak dunia luar tuh bener-bener di-delete dari hidup lo. Nah, itu yang terjadi di film Brick. Dan awalnya, gue semangat banget nontonnya. Premisnya kuat, atmosfernya tegang, bikin mikir, oke, ini bakal jadi thriller psikologis klaustrofobik yang keren. Tapi sayangnya, film ini kayak lemari IKEA yang belum dirakit. Potongannya ada, idenya jelas, tapi pas dirakit, agak goyah bro. Cerita fokus ke pasangan suami istri, Tim, yang workaholic banget, dan Olivia yang udah capek sama hubungan mereka. Pas Olivia mau cerai dan pergi dari apartemen, jebret. Dinding misterius muncul, nutupin seluruh gedung. Lo bisa bayangin paniknya mereka kan? Di awal, penonton diajak buat ngerasain rasa bingung, takut, dan rasa ingin tahu yang sama kayak karakter-karakter ini. Lo pun ikutan mikir, siapa yang bikin ini? Teroris? Alien? Ilusi? Psikologis? Tapi makin lama, makin banyak karakter muncul. Dan bukannya bikin tambah intens, justru malah jadi kayak sinetron azab. Ada polisi misterius, pasangan muda yang awkward, kakek-kakek yang misterius, sampai cucu kecil yang, ya gitu deh. Tiap karakter datang bawa potensi, tapi gagal ngasih dampak. Hubungan antar karakter datar, dan misteri utama malah ke-distract sama dialog-dialog yang kayaknya pengen dalam, tapi jatuhnya malah ngambang. Dan satu hal yang bikin gua agak kecewa adalah, film ini punya potensi banget buat bikin suasana escape room yang sesak, panik, dan mencekam. Tapi nyatanya, mereka kayak cuma dikurung. Selama sehari doang. Paling banter 2 hari. Nggak ada krisis makanan, nggak ada adegan kita bakal mati di sini, dan nggak ada rasa panik kolektif yang benar-benar meledak. Efek visualnya sih lumayan, atmosfernya kadang dapet, tapi kemudian kamera mulai goyang, zoom in zoom out nggak jelas, dan cuman bikin kepala mulai pusing bro. Yang paling disayangkan, alasan kenapa semua ini terjadi, bukannya bikin puas, malah bikin angguk-angguk sambil bilang, oh gitu doang. Adalah contoh klasik film dengan konsep menarik yang gagal dieksekusi dengan baik. Kayak punya ide cemerlang di papan tulis, tapi pas dibawa ke layar lebar, justru kehilangan arah. Tapi apakah film ini total gagal? Enggak juga. Ada ide-ide brilian yang bisa kita hargai, atmosfernya kadang berhasil, dan akting pemeran utama cukup solid buat bikin kita nggak langsung skip. Endingnya pun cukup gelap dan berani. Mungkin satu-satunya bagian yang terasa benar-benar bulat. Secara visual, film ini lumayan sih. Desain produksinya cukup berhasil ngebangun atmosfer yang sumpek dan misterius. Ada momen-momen sunyi yang cukup efektif bikin lo nggak nyaman. Gue nggak akan spoiler, tapi endingnya, anehnya malah cukup memuaskan. Gelap, suram, tapi konsisten. Gak maksa happy ending dan itu patut diapresiasi. Tapi tetap aja, film ini kayak punya banyak ide keren, tapi nggak tahu mau fokus yang mana. Kadang pengen jadi thriller, kadang kayak pengen kritik sosial, kadang pengen drama emosional. Ya itu tadi. Terlalu banyak hampir. Hampir intens, hampir emosional, hampir bikin mikir, tapi nggak pernah sampai. Kalau lo suka film bertema misteri, ruang tertutup, dan nggak terlalu rewel soal logika atau kedalaman karakter, mungkin Brick bisa jadi tontonan tengah malam yang lumayan. Tapi kalau lo cari thriller yang benar-benar nempel di kepala setelah selesai nonton, ya masih banyak pilihan yang lebih penuh dari ini. Jadi, kalian udah nonton Brick belum? Atau baru pengen? Coba komen di bawah, apakah kalian juga ngerasa kayak kejebak di antara tembok-tembok ekspektasi yang gak kesampaian? Jangan lupa, like kalau suka review santai kayak gini, subscribe biar gak ketinggalan cerita film absurd lainnya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Stay curious, stay skeptical, and keep watching. Bye-bye!